anytime I want. You, like it's magnetic. You, super ikutin. You, like it's magnetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Akif Funuha Saputra. NIM saya 234010558. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Jadi, pertama-tama saya di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak khususnya kepada Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen matkul studi hadis yang mengajar di kelas saya. Karena beliau telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan ulang atau mempresentasikan ulang, atau kita bisa menyebutnya mengulas ulang materi dari kelompok 7 sampai kelompok 12. Jadi saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS studi hadis. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mulai dari kelompok 7. Jadi, materi dalam kelompok 7 akan membahas tentang hadis maudhu. Pertama, yaitu pengertian dari hadis maudhu. Jadi, hadis maudhu adalah hadis yang merupakan perkataan dusta yang dibuat kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita juga bisa menyebutnya dengan suatu hadis palsu ataupun suatu rekayasa yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Rasul ataupun tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, selanjutnya yaitu kriteria hadis maudhu. Biasanya terdapat suatu keganjilan ataupun rusak pada maknanya, lalu bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Setelah itu, tidak jelasnya sumber dan juga diriwayatkan oleh berbagai jalur. Dan yang terakhir yaitu lafalnya yang sangat bertentangan. Oke, lanjut ke macam-macam dari hadis maudhu. Jadi macam-macam yang pertama yaitu seseorang yang menganggap keluar dari dirinya sendiri, sesuatu yang keluar dari dirinya sendiri, lalu menghubung-hubungkan dengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seseorang yang mengambil suatu perkataan dari seorang ahli fikih dan menghubungkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, seseorang yang melakukan kesalahan dalam meriwayatkan suatu hadis, sehingga secara tidak sengaja hadis tersebut menjadi suatu hadis yang maudhu. Dan yang terakhir adalah seseorang yang menyalahkan suatu hadis yang sebenarnya hadis itu adalah hadis sahih, tapi malah dianggap sebagai suatu hadis yang maudhu atau hadis palsu. Selanjutnya ke poin D, yaitu latar belakang munculnya hadis maudhu. Jadi, latar belakang yang pertama yaitu penganut agama lain yang masuk ke agama Islam dengan suatu niat yang buruk. Latar belakang yang kedua adalah usaha kaum zindiq. Yang ketiga adalah adanya perpecahan dalam Islam. Setelah itu, adanya suatu perselisihan dalam suatu mazhab yang berbeda, adanya suatu pengaruh yang buruk kepada kaum-kaum awam. Dan yang terakhir adalah poin E, yaitu contoh dari hadis-hadis maudhu. Jadi contoh yang pertama adalah hadis yang menyatakan bahwa apabila kita berpuasa di 1 Syawal, atau kita bisa menyebutnya dengan hari raya, itu pahalanya setara dengan puasa sepanjang waktu. Hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Bailami, yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa di pagi hari pada Idul Fitri, maka pahalanya setara dengan berpuasa sepanjang waktu. Contoh yang kedua adalah tentang bulan Rajab adalah bulannya Allah. Yang lebih menyatakannya yaitu bulan Ramadan adalah bulan umat manusia, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah. Hal itu adalah merupakan masuk dalam hadis dhaif. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Jazam, seorang pemalsu hadis. Bunyi hadis ini adalah yang berbunyi, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dan contoh yang terakhir adalah yang menyatakan bulan Syuro, apabila kita berpuasa akan mendapatkan pahala setara dengan 60 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Hubaib bin Abi Hubaib
yang termasuk ke dalam hadis palsu atau bisa disebut dengan hadis dhaif. Yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa di bulan Asyura atau bulan Syura, maka dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah 60 tahun. Penjelasan kelompok 7 sudah selesai, sekarang kita lanjut ke penjelasan ke kelompok 8. Jadi poin A adalah sejarah Imam Al-Bukhari serta karya-karyanya. Biografi Imam Al-Bukhari. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Abi Ismail. Beliau lahir di Bukhara pada hari ke-13 bulan Syawal pada tahun 194 Hijriyah. Ayahnya bisa dikenal dengan Syekh Ismail atau bisa dipanggil dengan Abu Hasan atau terkenalnya lebih ke Abu Hasan. Beliau adalah ulama hadis yang masyhur yang ada di Bukhara. Imam Bukhari dilahirkan di suatu keluarga yang religius dan sangat memegang kendali dalam suatu keilmuan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karya-karya dari Imam Bukhari. Karya Imam Bukhari yang paling terkenal adalah Kitab Sahih Al-Bukhari atau kumpulan ringkasan hadis yang ringkas dan sahih dari perkara-perkara Rasul, sunnah, dan kehidupan kesehariannya. Jadi di sini saya akan menyebutkan beberapa kitab-kitab dari Imam Al-Bukhari. Saya akan menyebutkan 5, yaitu seperti ada Al-Ilm atau ilmu yang memiliki 53 bab, lalu Al-Iman yang memiliki 42 bab, Al-Wudu memiliki 75 bab, Al-Ghusl atau mandi memiliki 29 bab, dan Al-Tayammumi ada 9 bab. Lanjut ke poin B yang membahas tentang sejarah Imam Nasai dan karyanya. Imam An-Nasai atau Imam Nasai, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Siman, diberi gelar dengan Abu Abd al-Rahman An-Nasai. Beliau lahir di tahun 215 Hijriyah. Beliau dalam pendidikannya sangat suka dan sangat menyukai tentang penghafalan atau menghafal dan menerima disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Di sini beliau sangat suka menghafal Al-Quran. Contoh karyanya adalah As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan Al-Sugro, Musnad Malik, Manasik Al-Haji, dan termasuk juga Kitab Al-Jum'ah. Dan masih ada banyak yang lain. Lanjut ke poin C, yaitu sejarah Imam Muslim dan karya-karyanya. Imam Muslim hidup pada masa Daulah Abbasiyah yang pada kekuasaannya itu masih di Baghdad. Politik dan juga militer yang mengalami kemerosotan, tapi pada bidang keilmuan pada kala itu sangat mengalami kemajuan yang cukup pesat. Beliau lahir pada tahun 206 Hijriah dan wafat pada tahun 261 Hijriah. Hasil karya-karyanya seperti Kitab Sahih Muslim, Kitab Al-Asma wal Kunna, Kitab Tahobat At-Tabi'in, juga termasuk Kitab At-Tamyiz, dan masih ada banyak yang lain. Dan yang terakhir poin D, yaitu kisah atau sejarah Imam Abu Daud dan karya-karyanya. Abu Daud lahir pada 817 Masehi dan meninggal pada 889 Masehi. Imam Abu Daud adalah seorang yang perawi hadis yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis, lalu memilih dan menuliskan 4.800 diantaranya dalam suatu kitabnya. Untuk karyanya adalah Kitab Sunan Abi Daud. Selanjutnya yaitu sejarah dan juga karya-karya dari Ibnu Majah. Ibnu Majah sendiri lahir pada 824 Masehi dan meninggal pada 20 Februari 886 Masehi. Ibnu Majah dengan nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Huswaini. Ia lahir pada tahun 209 Hijriah. Sejak umur 15 tahun, Ibnu Majah sudah belajar tentang ilmu hadis. Dari itu, Ibnu Majah termasuk tokoh dalam suatu ilmu hadis. Karya-karya dari Ibnu Majah yaitu yang pertama ada Hasyiah Asyindi, yang kedua ada Ta'lihat Al-Imam As-Suyukhti, dan Ad-Dibajah Syarh Sunan Ibnu Majah. Nama asli dari Tirmizi adalah Imam Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Daha As-Sulami At-Tirmizi, salah satu seorang ahli hadis kenamaan.
dan penulis berbagai kitab yang masyhur lahir di kota Tirmiz. Dan yang terakhir adalah sejarah dari Tirmizi dan juga karya-karyanya. Ada beberapa karya-karya dari Tirmizi, di antaranya ada kitab Az-Zuhd, kitab At-Tarikh, kitab Asy-Syumail Muhammadiyah, kitab Al-Asma wal Kunah, kitab Al-Ilal. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelompok 9, yaitu Asbabul Wurud. Poin A akan membahas tentang definisi dari Asbabul Wurud. Jadi Asbabul Wurud adalah sebab-sebab datangnya hadis, yakni hal-hal yang menyebabkan Nabi melakukan perintah ataupun larangan ataupun hal-hal yang lain. Berikutnya poin B, yaitu tentang macam-macam Asbabul Wurud. Jadi menurut Al-Suyuti, ia membagi macam-macam Asbabul Wurud menjadi 3. Yang pertama adalah sebab berupa ayat Al-Quran. Artinya, ayat yang ada di dalam Al-Quran menjadi penyebab Nabi mengeluarkan sabdanya. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Artinya, sudah ada hadis, tetapi para sahabat itu sulit untuk memahaminya. Jadinya muncul suatu hadis sebagai penjelas dari hadis-hadis yang para sahabat itu belum pahami. Dan yang ketiga adalah sebab yang berupa keterkaitan, yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Berikutnya, poin C tentang contoh-contoh dari Asbabul Wurud. Di sini saya akan memberikan satu contoh yang berbunyi ini dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian senantiasa berada dalam sholat seperti yang dalam sholat. Dan selama kalian menunggu sholat, hadis riwayat Al-Bukhari di Kitabul Muwahhid As-Salat, Muslim Al-Kitab Al-Masajid wa Mawadu As-Salat. Sebab urutnya, sebab munculnya sabda Nabi tersebut, Anas RA berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya hingga tengah malam, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan bersabda, sesungguhnya orangnya sudah salat dan sudah tidur, dan sesungguhnya kalian tetap senantiasa dalam sholat. Selanjutnya akan membahas bab kelompok 10, yaitu tentang proses transmisi hadis atau bisa disebut dengan tahammul wal ada. Jadi poin pertama atau poin A akan membahas tentang pengertian tahammul wal ada. Kata tahammul sendiri diartikan dengan al-takaful bi al-say al-goyir, menanggung sesuatu untuk orang lain. Sedangkan al-ada secara bahasa diartikan dengan isal al-say, menyampaikan sesuatu. Atau bisa disimpulkan kalau at-tahammul al-ada itu, at-tahammulnya adalah menerima dan mendengar sesuatu periwayatan hadis dari seseorang guru dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan al-ada adalah menyampaikan atau meriwayatkan suatu hadis kepada orang lain dengan cara-cara tertentu. Berikutnya poin B, yaitu tentang perbedaan tahammul wal ada. Pertama, dari segi artinya, tahammul berarti membawa, menanggung dan menerima hadis dari seseorang guru atau dari ulama terdahulu. Dan al-ada secara etimologis yaitu sampai atau melaksanakan. Kedua, dari segi syaratnya perawinya. Tahammul sendiri, yang pertama penerima harus dobit, yang kedua berakal sempurna serta sehat secara fisik dan juga mental, yang ketiga tamyiz, dan yang terakhir atau yang keempat adalah umur minimalnya adalah 5 tahun. Dan al-adanya sendiri syaratnya itu harus Islam, balik, adil, dobit. Selanjutnya dari segi prosesnya. Dari segi prosesnya seperti yang telah dijelaskan atas, bahwa tahammul lebih berfokus pada penerimaan hadis yang terdahulu. Jadi tahammul lebih ke penerimaan hadis orang-orang yang sudah paham hadis. Sedangkan al-ada adalah berfokus pada penyampaian hadis dari seorang guru kepada seorang murid dengan cara tertentu. Baik, kita lanjut ke poin C, yaitu tentang contoh tahammul wal ada. Contohnya itu ada 8. 1. Al-sama' min lafaz al-syaikh. 2. Al-hiro'at al-syaikh. 3. Al-ijaz
al-munawalah, yang keempat, yang kelima al-muqotobah, yang keenam al-ilam al-syaik, yang ketujuh al-wasiyah, dan yang ke-8 adalah al-wijadah. Dan yang poin D yaitu urgensi tahammul wal ada dalam menentukan kebersambungan sanad. Menurut Al-Bukhari ada beberapa syarat dalam suatu kebersambungan suatu sanad. Yang pertama, al-liha merupakan adanya pertemuan langsung antara satu periwayat yang dengan periwayat yang berikutnya, yang ditandai dengan adanya sebuah aksi pertemuan antara murid dengan guru serta mendengar secara langsung hadis dari gurunya. Yang kedua, al-mu'asyarah merupakan sanad diklaim bersambung apabila terjadi persamaan masa hidup antara seorang guru dan juga muridnya. Baik, karena kelompok 10 sudah selesai, sekarang kita lanjutkan penjelasannya ke kelompok 11. Kelompok 11 akan menjelaskan suatu materi yang berjudul dengan ilmu jahar al-wa ta'dil. Jadi poin A akan membahas tentang pengertiannya. Pengertian dari ilmu al-jahar wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah penjaharan atau penilaian buruk dan pentakdilan atau penilaian baik terhadap para perawi. Ilmu al-jahar wa al-ta'dil sangat penting untuk mengetahui suatu kualitas perawi hadis yang bisa berefek kepada kualitas hadis. Selanjutnya, poin B yang membahas perbedaan jahar dan juga ta'dil. Apabila jahar mengacu pada suatu kritik terhadap perawi yang menunjuk hilangnya keadilan atau adil dan kepercayaan atau dobit, sebaliknya ta'dil adalah pemberian sifat baik atau pujian terhadap perawi sehingga ditetapkan sebagai orang yang adil dan juga dobit. Berikutnya yaitu poin C yang membahas tentang macam-macam dari jahar wal ta'dil beserta contoh-contohnya. Jadi jahar wa ta'dil itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutlak dan juga muqayyad. Mutlak adalah disebut sebagai rawi dengan jar atau celaan tanpa batasan, maka dia menjadi cacat di setiap keadaan. Dengan dari muqayyad sendiri yaitu disebutkan seorang rawi dengan jahar, namun jahar tersebut dikaitkan dengan hal tertentu, ada pemberian catatan, semisal berkaitan dengan guru tertentu atau sekelompok orang tertentu atau semacamnya. Maka jahar tersebut menjadi cacat dan rawi tersebut jika dikaitkan dengan hal tersebut yang tidak berlaku untuk yang lain. Jadi dari jahar atau celaan sendiri merupakan seorang rawi atau keadaan dalam satu pernyataan yang mengharuskan untuk menolak riwayatnya dengan menetapkan sifat penolakan atau menafikan atau meniadakan sifat untuk diterimanya hadisnya. Contohnya yaitu penulisan kitab Al-Khulasah tentang Ismail ibn Ilyas. Orang ini diistihahkan Imam Ahmad ibnu Ma'in dan Bukhari khususnya untuk diriwayatkan dari orang Syam. Tapi para ulama mendhaifkan Ismail jika gurunya adalah Hijaz. Tingkatan dari jahar wal ta'dil itu dibagi menjadi 6 tingkatan. Adapun tingkatan-tingkatannya yang seperti berikut. Untuk tingkatan pertama yaitu tingkatan pertama yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling merendah dalam tingkatan al-jahar seperti layitun hadis atau lemahnya hadis. Untuk tingkatan keduanya yaitu menunjukkan adanya pelemahan terhadap perawi dan tidak boleh dijadikan sebagai hujah, seperti fulan tidak boleh dijadikan hujah. Yang ketiganya yaitu yang menunjukkan lemah sekali dan tidak boleh ditulis hadisnya, seperti fulan dhaif jiddan. Lalu yang keempat tingkatan yaitu menunjukkan dusta atau pemalsuan hadis, seperti fulan mufah bil hadzib atau dituduh berdusta. Yang kelima yaitu menunjukkan sifat dusta atau pemalsuan yang semacamnya, seperti hazab atau tukang dusta atau dajjal atau wadla. Dan yang terakhir atau keenam yaitu yang menunjukkan adanya dusta berlebihan, dan ini seburuk-buruk tingkatan, seperti fulan orang yang paling pembohong. Berikutnya yaitu tingkatan al-ta'dil, yaitu tingkatan pertama yang menggunakan bentuk superlatif dalam pentakdilan dengan menggunakan wazan dengan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti fulan kepadanya puncak ketepatan dalam periwayatan. Yang tingkatan kedua dengan menyebutkan sifat yang menguatkan keistihaannya, keadilannya dan ketetapan periwayatannya.
Yang ketiga, tingkatan ketiga yaitu menunjukkan adanya pensihahan tanpa adanya penguatan atas hal itu, seperti istihah, sabat, dan hafiz. Tingkatan keempat yang menunjukkan adanya keadilan dan kepercayaan tanpa adanya isyarat akan kekuatan hafalan yang ketelitian seperti soduh, makmun atau dipercaya. Dan yang tingkatan kelima yang tidak menunjukkan adanya penistaan ataupun celaan seperti fulan syahid seorang syahid. Dan yang keenam, isyarat yang mendekati celaan atau jahar. Nah, seperti sahibul hadis atau hadisnya lumayan. Jadi hukum-hukum tingkatannya, yang pertama itu tingkatan pertama yang dijadikan hujah meskipun sebagian mereka lebih kuat dari sebagian yang lainnya. Yang B, adapun tingkatan keempat dan kelima tidak bisa dijadikan hujah, tapi hadis mereka boleh ditulis. Dan yang C, sedangkan untuk tingkatan keenam tidak bisa dijadikan hujah, tetapi hadis mereka ditulis untuk dijadikan sebagai pertimbangan saja, bukan untuk pengujian karena mereka tidak didobit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari jahar dan juga takdil. Kalau kita mengacu dari pengertiannya, jahar merupakan penilaian buruk dan juga takdil merupakan penilaian baik atau meluruskan. Jadi ilmu tersebut sangat penting manfaatnya untuk mengetahui kualitas suatu perawi hadis yang akan berdampak pada suatu kualitas hadis itu sendiri. Untuk berikutnya itu contoh jahar dan juga takdil. Di sini saya akan memberikan satu contoh dari jahar dan satu contoh dari takdil. Yang pertama, contoh dari jahar sendiri saya akan menyebutkan seperti ini. Jahar Ibnu Hajar dalam Tahribu Tahzib tentang Zaid ibn Habab. Rawi ini dipakai Imam Muslim. Ibnu Hajar mengatakan dia jaharnya mubham atau samar, dan takdilnya dengan penjelasan maka diambil takdil dalam hal ini lebih kuat. Sedangkan contoh dari takdilnya saya akan menyebutkan seperti ini. Takdil Ibnu Hajar mengatakan dia takdilnya dengan penjelasan maka diambil takdil dalam hal ini lebih kuat. Untuk kelompok yang terakhir yaitu dari kelompok 12 yang membahas tentang takhrij hadis. Untuk pertama yaitu poin A yang membahas tentang definisi dari takhrij hadis. Takhrij hadis sendiri adalah suatu metode pengkajian dalam ilmu hadis yang dilakukan dengan menunjukkan letak hadis dari sumber-sumber aslinya untuk kemudian diterangkan rangkaian sanadnya dan dinilai derajat hadisnya. Yang dimaksud menunjukkan letak hadis di sini ialah menyebutkan berbagai kitab yang terdapat hadis di dalamnya. Takhrij hadis juga bermakna upaya untuk mengetahui sumber kitab utama suatu hadis, menelusuri dan menilai rangkaian silsilah para periwayat hadis tersebut, menjelaskan tingkatannya serta mempertimbangkan apakah hadis tersebut dapat dijadikan suatu dalil. Berikutnya yaitu poin B yang membahas tentang langkah-langkah dalam mentahrijkan hadis. Langkah yang pertama yaitu mengetahui perawi hadis pertama. Identifikasi para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jika hadis bersambung atau mutasil, perhatikan para sahabat. Jika hadis terputus atau mursal, perhatikan para tabi'in. Yang kedua yaitu mengetahui lafaz awal suatu hadis. Cari sumber asli, sanad, dan matan hadis dengan memahami lafaz awal. Dan yang ketiga adalah mengetahui sebagian lafaz hadis. Fokus pada sebagian lafaz hadis, ism atau fi'il di awal, di tengah, atau di akhir matan. Dan yang keempat adalah mengetahui tema hadis, identifikasi tema hadis yang relevan dengan kegiatan takhrij. Dan yang kelima adalah mengamati sanad dan matannya secara mendalam. Di sini perhatikan petunjuk dari sanad dan juga matan hadis secara bersamaan. Semua langkah-langkah ini membantu memahami dan juga mengklasifikasikan hadis dengan lebih baik. Untuk poin C, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang dilakukan dalam melakukan takhrij hadis. Yang pertama, takhrij menurut lafaz pertama matan hadis. Metode ini tergantung pada lafaz pertama matan hadis. Hadis-hadis yang dengan metode ini dikodifikasi berdasarkan lafaz pertamanya menurut urutan huruf-huruf hijaiyah seperti hadis-hadis yang huruf pertama dan lafaz pertamanya alif, ba, ta, dan seterusnya.
Seorang mukharij yang menggunakan ini harus terlebih dahulu mengetahui secara pasti lafaz pertama dari hadis yang akan ditahrijnya. Setelah itu barulah ia melihat huruf pertamanya pada kitab-kitab tahrij yang disusun berdasarkan metode ini, dan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti contoh, jika kita mau mentahrijkan hadis yang berbunyi, maka langkah yang akan ditempuh dalam penerapan adalah menentukan urutan huruf yang terdapat pada lafaz pertama, dan begitu juga lafaz selanjutnya. Kedua, lafaz pertama dari hadis di atas dimulai dengan huruf mim, maka dibuka kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan metode ini pada bab mim. Dan yang ketiga yaitu kemudian mencari huruf kedua setelah mim, yaitu nun. Selanjutnya yang kedua yaitu tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa isim atau fi'il. Hadis-hadis yang dicantumkan adalah berupa potongan atau bagian dari hadis, dan para ulama meriwayatkan beserta nama-nama kitab indu hadis yang dikarang mereka yang dicantumkan di bawah potongan hadis-hadis tersebut. Yang ketiga adalah metode tahrij melalui perawi hadis yang pertama. Metode ini berlandaskan pada perawi pertama suatu hadis, baik perawi tersebut di kalangan sahabat bila sanadnya mutasil sampai kepada Nabi SAW, atau dari kalangan tabi'in apabila hadis tersebut mursal. Para penyusun kitab-kitab tahrij dengan metode ini menyantumkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi pertama tersebut. Oleh karena itu, sebagian langkah pertama dalam metode ini adalah mengenal para perawi pertama dari setiap hadis yang hendak ditahrij dalam kitab-kitab itu, dan selanjutnya mencari hadis yang dimaksud di antara hadis-hadis yang tertera di bawah nama perawi tersebut, di bawah nama perawi pertama tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tahrij berdasarkan tema hadis. Metode ini berdasarkan pada tema dari suatu hadis. Oleh karena itu, untuk melakukan tahrij dengan metode ini perlu terlebih dahulu disimpulkan tema dari suatu hadis yang akan ditahrijkan, dan kemudian baru mencari melalui tema tersebut pada kitab-kitab yang disusun menggunakan metode ini. Seringkali suatu hadis memiliki lebih dari satu tema. Dalam kasus demikian, seorang mukharij harus mencari pada tema-tema yang mungkin dikandungkan oleh hadis tersebut. Yang terakhir atau yang kelima ini mentahrijkan berdasarkan status hadis. Metode ini memperkenalkan suatu upaya baru yang telah dilakukan para ulama hadis dalam menyusun hadis-hadis yang itu dengan menghimpun hadis berdasarkan statusnya. Karya-karya tersebut sangat membantu sekali dalam proses pencarian hadis berdasarkan statusnya, seperti hadis-hadis qudsi, hadis masyhur, hadis mursal, dan lainnya. Seorang peneliti hadis dengan membuka kitab-kitab seperti di atas, dia telah melakukan tahrij al-hadis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa macam-macam dari tahrij. Macam-macam dari tahrij ada 5, yaitu yang pertama tahrij hadis al-muhazzab, lalu yang kedua ada tahrij hadis tafsir al-kasyaf, dan yang ketiga ada tahrij hadis al-baidawi, yang keempat tahrij hadis asyifa, yang kelima tahrij hadis ihya. Untuk yang yaitu tentang contoh-contoh dari tahrij hadis, yaitu di sini yang pertama hadis Sahih Bukhari, judulnya itu, lalu sumber aslinya hadis yaitu kitab Sahih Bukhari, sanad hadis Abu Hurairah, lalu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, status hadis Sahih. Selanjutnya contohnya hadis Sunan Abu Daud, sumbernya kitab Sunan Abu Daud, sanad hadisnya Yazid bin Kasanaf, lalu Sulaiman bin Harb, lalu Abu Daud Sulaiman bin As-Sa'ad, status hadisnya juga Sahih, hadisnya Hasan. Dan yang terakhir ada hadis Musnad Ahmad, sumber aslinya hadis yaitu kitab Musnad Ahmad, sanad hadisnya Abdullah bin Mas'ud Ahmad bin Hanbal, status hadisnya yaitu Sahih. Baik, cukup sekian penjelasan materi atau pengulasan materi sebagai tugas UAS studi hadis yang bisa saya sampaikan dari kelompok 7 sampai kelompok 12. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.